eksklusif OR atau XOR adalah pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q tidak keduanya adalah benar. Sebelum membahas tabel kebenaran, perlu diketahui bahwa 0 berarti salah dan 1 berarti benar. Sedangkan P dan Q merupakan proposisi atau pernyataan yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu benar ataupun salah. Selanjutnya kita masuk ke tabel XOR. Aturannya adalah hasil bernilai 1 apabila hanya salah satu pernyataan yang bernilai 1. Jika keduanya sama-sama atau sama-sama 0, maka hasilnya 0. Mari kita lihat pada tabel. Baris pertama P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1. Hasil XOR adalah 0 karena keduanya benar. Baris kedua P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0. Hasilnya 1 karena hanya P yang benar. Baris ketiga P sama dengan 0 dan Q sama dengan 1. Hasilnya 1 karena hanya Q yang benar. Baris keempat P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Hasilnya 0 karena keduanya salah. Jadi XOR hanya bernilai benar jika tepat satu pernyataan yang benar. Implikasi merupakan bentuk proposisi majemuk khusus yang mengatakan hubungan sebab akibat. Jika P maka Q. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Pertama, saya akan menjelaskan implikasi dengan rumus jika P maka Q. Implikasi hanya bernilai salah ketika P benar dan Q salah. Selain kondisi tersebut, hasilnya selalu benar. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Kondisi pertama, P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1. Artinya P benar dan Q benar, maka 1 sama dengan 1 hasilnya benar. Kondisi kedua, P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0. Artinya P benar dan Q salah, maka 1 sama dengan 0 hasilnya 0 sehingga hasilnya salah. Begitupun kondisi ketiga dan kondisi keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa implikasi hanya bernilai salah ketika P benar dan Q salah. Selanjutnya adalah converse. Converse diperoleh dengan menukar posisi P dan Q pada implikasi. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Kondisi pertama, Q sama dengan 1 dan P sama dengan 1 hingga hasilnya 1. Kondisi kedua, Q sama dengan 0 dan P sama dengan 1 hasilnya 1. Kondisi ketiga, Q sama dengan 1 dan P sama dengan 0 sehingga hasilnya 0. Kondisi keempat, Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0 sehingga hasilnya 1. Jadi, converse memiliki aturan yang sama seperti implikasi tetapi posisi P dan Q ditukar. Selanjutnya adalah inverse. Inverse diperoleh dengan memberikan negasi atau tanda tidak pada P dan Q tanpa menukar posisinya. Sekarang kita lihat tabelnya. Kondisi pertama, negasi P sama dengan 0 dan negasi Q sama dengan 0. Hasilnya 1. Kondisi kedua, negasi P sama dengan 0 dan negasi Q sama dengan 1. Hasilnya 1. Kondisi ketiga, negasi P sama dengan 1 dan negasi Q sama dengan 0. Hasilnya 0. Kondisi keempat, negasi P sama dengan 1 dan negasi Q sama dengan 1. Hasilnya 1. Jadi inverse dibuat dengan memberikan negasi pada P dan Q, kemudian dihitung menggunakan aturan implikasi. Terakhir adalah kontraposisi. Kontraposisi diperoleh dengan menukar posisi P dan Q kemudian memberikan negasi pada keduanya. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Kondisi pertama, negasi Q sama dengan 0 dan negasi P sama dengan 0 hingga hasilnya 1. Kondisi kedua, negasi Q sama dengan 1 dan negasi P sama dengan 0 hingga hasilnya 0. Kondisi ketiga, negasi Q sama dengan 0 dan negasi P sama dengan 1 hingga hasilnya 1. Kondisi keempat, negasi Q sama dengan 1 dan negasi P sama dengan 1 hingga hasilnya 1. Dapat dilihat bahwa nilai kebenaran kontraposisi selalu sama dengan implikasi. Biimplikasi merupakan proposisi yang menyatakan bahwa dua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang setara P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari biimplikasi. Jadi kondisi pertama itu P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1.
hasilnya 1 karena kedua proposisi memiliki nilai yang sama. Kondisi kedua, P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0, hasilnya 0 karena kedua proposisi memiliki nilai yang berbeda. Kondisi ketiga, P sama dengan 0 dan Q sama dengan 1, hasilnya 0 karena kedua proposisi memiliki nilai yang berbeda. Kondisi keempat, P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, hasilnya 1 karena kedua proposisi memiliki nilai yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa B implikasi akan bernilai benar jika nilai P dan Q sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika nilai P dan Q berbeda, maka hasil B implikasi adalah salah.